Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak hebat. Jumpa lagi dengan saya Bir Hasani dari SMA Bati-Bati akan mempersembahkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan 5 Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu fasilitator dan pengajar praktek saya. Fasilitator adalah Bapak Yusmanto dan pengajar praktek saya adalah Bapak Selamat Mulyadi. Model jurnal refleksi yang saya gunakan untuk memaparkan jurnal Dwi Mingguan 5 ini adalah refleksi 4C yang dikembangkan oleh Richard, Crouch, dan Morrison, yaitu connection, challenge, concept, dan change. Yang pertama, connection. Maksudnya keterkaitan materi dengan peran saya sebagai calon guru penggerak sangatlah erat. Materi ini mengajarkan bagaimana seorang guru memiliki kebutuhan belajar muridnya. Dalam materi ini, CGP atau seorang guru diharapkan bisa menganalisis atau mengenali kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Melalui modul 2.1 ini, kita diajarkan bagaimana memetakan kebutuhan belajar murid. Dari pemetaan tadi, kita disuruh untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid dan melakukan atau menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan belajar murid. Jelasnya, materi ini sangat membantu saya sebagai CGP, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa menggerakkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan adanya materi ini, maka akan membantu saya sebagai CGP, bahkan guru, untuk membuat atau menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, challenge. Maksudnya, adakah ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini? Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa yang berbeda dengan yang sudah saya terapkan selama ini di SMAN 1 Bati-Bati. Di antaranya, 1. Dalam pembelajaran sebaiknya seorang guru melakukan analisis kebutuhan belajar murid dulu sebelum mulai pembelajaran, dan selama ini terus terang hal itu tidak saya lakukan. Saya langsung masuk pada pembelajaran. Yang kedua, saya mengira melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa modul ajar yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata tidak. Guru hanya membuat satu modul pembelajaran yang di dalamnya terdapat strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Ketiga, selama ini saya mengira bahwa memberikan soal tambahan bagi anak yang cepat mengerjakan tugas adalah termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Ternyata saya salah. Yang ketiga, konsep.
Konsep maksudnya ceritakan konsep utama yang Anda pelajari yang menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Konsep yang menurut saya utama dan penting untuk terus dilaksanakan oleh seorang CGP atau GP adalah: yang pertama, CGP atau GP harus selalu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi yang guru lakukan harus berpusat pada murid. Artinya, pembelajaran dilaksanakan secara cermat dan strategis dengan berdasar pada upaya memahami siswa secara utuh. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan harus berpusat pada kurikulum. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi selaras dengan kurikulum dengan lebih menekankan pada kreativitas pembelajaran. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, seorang guru harus bisa menyesuaikan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan, apakah itu diferensiasi konten, proses, maupun produk. Kelima, ketika melakukan asesmen atau penilaian, seorang guru harus melakukan penilaian berjenjang. Artinya, guru melakukan penilaian menyesuaikan dengan kemampuan murid dan penilaian yang dilakukan juga harus berkelanjutan. Yang keenam, guru juga diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mengundang. Maksudnya yang mengundang murid untuk belajar dan berperan aktif dalam belajar dengan manajemen ke atas yang efektif dan aktif serta kolaboratif. Yang ketujuh atau yang terakhir, sebelum melakukan pembelajaran, seorang guru baiknya membuat atau mencetuskan tujuan pembelajaran yang akan didefinisikan secara jelas sehingga bisa dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan proses yang mengarah pada kebutuhan murid. Yang keempat atau yang terakhir adalah change. Apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi ini? Perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah pembelajaran modul 2.1 ini yaitu: yang pertama, saya akan berusaha untuk lebih memahami kebutuhan belajar murid saya yang selama ini belum sepenuhnya saya lakukan. 2. Kedepannya saya akan lebih meluangkan waktu untuk lebih memperhatikan setiap kebutuhan belajar anak didik saya, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan belajar anak didik saya. Yang ketiga, saya akan berupaya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Yang keempat, saya akan berupaya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk atau penilaian sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik. Yang kelima, saya akan berupaya untuk memanajemen kelas yang efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung akan kebutuhan anak terkait dengan keamanan dan kenyamanan dalam belajar.
Yang keenam, saya akan berupaya untuk melaksanakan penilaian yang berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga pada akhirnya pembelajaran berpihak pada murid benar-benar tercapai. Berikut contoh pembelajaran berdefinisi yang saya lakukan di SMA 1 Bati-Bati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.